Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video kedua belajar membuat aplikasi Android menggunakan Android Studio dan Kotlin. Pada video ini kita akan belajar membuat sebuah games Android, yaitu Handspeed atau kecepatan tangan. Di game ini kita akan belajar menggunakan button atau tombol, kemudian text view, timer, beberapa kontrol yang sering digunakan dalam membuat aplikasi Android, dan membuat animasi. Video ini adalah tutorial dasar step by step agar mudah diikuti dan dipahami. Langsung saja kita buka aplikasi Android Studio-nya. Saat Android Studio dibuka, maka otomatis membuka file project yang terakhir. Ini adalah project Hello World yang sebelumnya telah dibahas pada video pertama. Jika belum menonton, silahkan ditonton terlebih dahulu, link videonya ada di deskripsi. Untuk membuat project baru, klik File, New Project. Kemudian di sini klik Empty Activity, lalu klik Next. Masukkan nama projectnya, misalnya Handspeed. Untuk penjelasan kolom-kolom berikutnya ini juga telah disampaikan pada video pertama. Setelah mengetik nama project, kita klik Finish. Secara otomatis akan terbuka dua file, yaitu mainActivity.kt dan activitymain.xml. Apabila kedua file ini belum terbuka, bisa membukanya dengan cara untuk mainActivity.kt ada di folder apps Java, kemudian com.programmer.handspeed, kemudian double klik mainActivity.kt. Kemudian untuk activitymain.xml ada di folder resource, kemudian layout, lalu double klik activitymain.xml. Tampilan seperti ini disebut Visual Editor. Saat mendesain tampilan sebuah aplikasi Android, bisa mengubah-ubah mode pada bagian tengah Android Studio ini. Di sini ada 3 tabs, misalnya klik Split, maka di bagian kiri akan muncul kode XML-nya. Dan di bagian kanan merupakan preview dari hasil desain kode XML-nya. Jika mengeklik kode, maka yang muncul hanya kode XML-nya saja. Kembali ke mode desain. Kita akan mulai menambahkan sebuah text view ke dalam user interface. Pada bagian kiri atas ini, kita bisa melihat palette yang berisi semua komponen user interface built-in yang bisa kita gunakan untuk mendesain tampilan aplikasi Android atau games Android kita. Kita bisa langsung melakukan drag and drop dari palette ini ke preview screen ini. Klik teks, maka akan muncul semua jenis teks yang bisa kita gunakan. Kali ini akan menggunakan text view. Klik, lalu drag, lalu drop ke preview screen. Atau bisa juga melakukannya drag and drop komponen dari palette ke komponen tree ini. Contohnya, yang ini hapus terlebih dahulu, kemudian drag and drop komponen text view ke komponen tree. Hasilnya sama. Komponen tree ini berisi semua komponen yang ada pada preview screen ini. Kemudian coba geser text view ini ke bagian tengah. Klik dan geser. Misalnya di sini. Lalu coba jalankan aplikasi ini ke Android Virtual Device. Jalankan Android Virtual Device-nya terlebih dahulu. Kemudian run aplikasinya. Sudah berhasil terinstall, namun di sini terlihat posisi text view masih berada di pojok kiri atas, belum sesuai dengan desain yang kita buat.
Ini karena kita belum menambahkan rules atau aturan ke text view ini, bagaimana text view ini akan ditampilkan pada layout aplikasi Android atau games kita. Di dunia ini ada banyak sekali jenis peralatan Android yang tentunya memiliki ukuran layar bermacam-macam. Dengan rules yang akan kita buat ini akan menjamin tampilan aplikasi Android akan tetap bagus pada semua device Android dengan semua ukuran layar, baik dalam mode portrait atau landscape. Untuk membuat rules, tutup dulu aplikasinya, lalu kembali ke main window Android Studio, perkecil kolom attribute ini, klik, lalu geser ke kanan, kemudian perbesar tampilan preview screen dengan cara tekan Ctrl di keyboard dan scroll mouse ke depan atau belakang. Klik komponen text view yang akan kita buat rules-nya, lalu letakkan kursor di bagian kiri, klik, tarik ke tepi screen. Ini sudah berhasil membuat rules berupa constraint atau pembatas kiri pada komponen text view. Berikutnya, membuat constraint untuk sisi kanan, atas, dan bawah dengan cara yang sama. Letakkan kursor di bagian atasnya, lalu klik dan tarik ke tepi kanan layar. Sama untuk yang atas dan yang bawah. Misalnya geser sedikit ke bawah. Lalu coba jalankan kembali aplikasi ini ke Android Virtual Device. Klik Run App, tunggu sampai install sukses. Nah, komponen text view sudah berada di posisi yang kita maksud, yaitu di bagian atas dari posisi Hello World. Begitu juga kalau layarnya kita rotate, text view akan mengikuti layout yang telah kita tentukan. Tampilannya akan tetap bagus. Rules yang telah dibuat akan memerintahkan text view memposisikan diri pada layar berapapun ukuran layar tersebut. Kembali ke Android Studio, geser posisi text view ini ke bagian kiri atas, lalu buat text view satu lagi, letakkan di bagian kanan atas. Kemudian buat constraint untuk text view yang kedua ini, caranya sama dengan text view yang pertama tadi. Lalu hapus teks Hello World ini, caranya klik, tekan Del pada keyboard. Karena tadi constraint bawah text view pertama ini ke Hello World, setelah Hello World dihapus, kita perlu men-set constraint-nya lagi. Klik lalu tarik ke tepi bawah layar. Lalu geser kembali ke pojok kiri atas. Berikutnya, buat sebuah tombol. Caranya, klik button, pilih komponen button, lalu drag and drop, tekan ke bagian bawah preview screen. Lalu, buat constraint untuk komponen button ini. Caranya sama. Kemudian kita ubah warna background screen. Caranya klik folder drawable, lalu klik kanan, new, drawable resource file, lalu ketik nama file, new background, klik OK. Pada file new background.xml ini, ketikkan kode sebagai berikut. Kita akan membuat warna gradient untuk background screen sama dengan video sebelumnya, program Hello World yang sudah dibahas pada video pertama. Pertama, menentukan warna start color. Cara memilih warna bisa memanfaatkan aplikasi lain, misalnya Corel atau Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Photoshop, atau aplikasi yang sejenisnya. Contohnya di sini memakai software GIMP. Klik color, lalu pilih warna untuk start gradient. Misalnya memilih warna ini, copy kode warnanya,
Kembali ke Android Studio, paste Ctrl V di sini. Depannya diberi tanda pagar. Lalu untuk warna and color-nya, misalnya warna and color ini kita set hitam, maka masukkan kode 000 yang merupakan kode warna hitam. Lalu copy kode warna start color ini, buka folder value, terus buka file color.xml, lalu paste ke color primary dark. Lalu buka activity-main.xml, klik split, lalu tambahkan background, add drawable new background. Ini merefer file yang tadi kita buat. Lalu ubah warna dan ukuran text view ini. Pada text view, tambahkan kode berikut ini. Android text color diisi kode warna FFF, yaitu warna putih. Lalu text size 20 sp merupakan ukuran dari text view ini. Sama untuk text view yang satunya. Copy paste kode dari text view yang pertama. Terus kita edit tampilan button ini. Kembali ke folder drawable, klik kanan, new, drawable source file, lalu ketikkan nama file, misalnya button background, enter. Lalu pada file ini ketikkan kode seperti berikut ini. Ini kode warna yang sama dengan warna background yang tadi kita buat. Solid untuk membuat warna solid bukan gradient. Lalu corner untuk membuat tepi membulat. Kembali ke activity main. Klik button. Di sini tambahkan background, add drawable button background. Ini merefer file XML yang barusan dibuat. Untuk mengubah warna dan ukuran teks pada button, copy paste saja dari text view. Lalu perbesar ukuran button. Caranya ubah nilai layout wide dan layout height. Masukkan angka, misalnya 150. Terus geser button ke posisi tengah screen. Ubah teksnya, misalnya dari button ke tab. Agar tampilan games ini menjadi lebih menarik, button ini bisa diganti dengan gambar. Caranya, pertama harus import file gambar yang akan digunakan ke folder drawable. Contohnya di sini ada file wow.png. Posisinya ada di desktop. Untuk import gambar, caranya klik kanan folder drawable, pilih show in explorer, buka folder drawable, lalu kopikan file wow.png tadi dari desktop ke sini. Lalu kembali ke Android Studio. Di sini sudah muncul file wow.png. File wow.png tadi diimport ke screen menggunakan image view. Klik komponen image view, lalu drag and drop ke preview screen. Pilih gambar wow.png. Ukurannya disesuaikan. Komponen button ini di-delete saja. Lalu buat constraint untuk gambar. Lalu teks pada kedua text view ini dirubah. Caranya klik, lalu ubah teksnya menjadi score.
Kemudian text view kedua ganti menjadi time. Lalu untuk mengetes desain games yang telah kita buat, bisa menjalankannya pada Android Virtual Device. Klik Run Apps. Install sukses, buka. Ya, pada hasil ini sudah lumayan sesuai dengan yang kita desain, namun masih ada perbedaan warna biru di sini. Untuk mengubahnya, caranya kembali ke new background.xml, kemudian copy start color, lalu ke colors.xml, pastekan juga di sini, di color primary. Jadi tidak hanya color primary dark yang kita ubah warnanya, tapi juga color primary-nya. Lalu kita coba kembali menjalankan aplikasinya, klik Run Apps. Install successful, kita buka. Ya, sekarang hasil warna birunya sudah benar-benar sesuai dengan desain yang kita inginkan. Ya, agar tutorial belajar membuat games Handspeed ini mudah dipahami, maka dibagi menjadi 4 video, yaitu pertama video belajar membuat layout, yaitu video 2A ini. Kemudian di video 2B kita akan belajar activity tentang inti jalannya dari games ini. Misalnya ketika gambar wow ini diklik, apa yang akan terjadi, kemudian scores akan naik, lalu timer akan berkurang, dan fungsi-fungsi sebagainya. Lalu di video 2C kita akan belajar tentang debugging atau mencegah terjadinya error pada games kita, misalnya ketika dari layout portrait dirubah ke landscape, kemudian ke portrait, dan memastikan agar games ini berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian di video yang keempat kita akan belajar membuat animasi. Jadi nanti ketika gambar wow ini diklik, akan muncul animasi games yang menarik, sehingga program yang kita buat ini benar-benar seperti games. Ya, ini bagian akhir dari video part 2A belajar membuat games Android Handspeed. Silahkan mengikuti video berikutnya, yaitu part 2B untuk melanjutkan belajar membuat game Android Handspeed. Bagi yang membutuhkan source code games Handspeed ini, ada di video part berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.